Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Abdurrahman SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, yaitunya tentang diseminasi budaya positif di sekolah saya, yaitu di UPT SDN 17 Singgalang. Dalam diseminasi budaya positif kali ini, saya terlebih dahulu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif di sekolah, serta meminta izin kepada beliau untuk mendiseminasikan bersama rekan guru yang lain, yang mana pesertanya terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan yang ada di UPT SDN 17 Singgalang. Adapun tujuan diseminasi kali ini adalah, setelah kegiatan diseminasi ini, peserta diharapkan dapat memahami yang pertama yaitu teori kontrol, hukuman penghargaan dan restitusi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari beberapa nilai-nilai positif ini, semuanya saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika satu terlewatkan, maka budaya positif yang akan kita rencanakan akan mengalami ketimpangan. Jadi, semuanya ini saling menyambung dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan diseminasi positif yang diadakan di sekolah saya, yaitunya di UPT SDN 17 Singgalang, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Diseminasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan rutinitas harian kita. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 17 Singgalang, selanjutnya Bapak Ibu Guru SDN 17 Singgalang, dan yang teristimewa ini Bapak CGP kita, Bapak Abdul Rahman, yang pada kesempatan kali ini akan melakukan sebuah kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, lebih singkat, lebih padat, sebelum kegiatan kita berikan kepada Bapak Abdul Rahman, kita minta terlebih dahulu kata sambutan dari Ibu Kepala SDN 17 Singgalang. Kepada Ibu Alia Ranova, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat beri salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 17 Singgalang beserta staf, teristimewa kepada Bapak CGP kita pada hari ini yang insya Allah akan melakukan kegiatan yakninya diseminasi budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan CGP yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, besar harapan kami di sini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak kita CGP
pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk anak kita. Mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan arahannya kepada kita. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk kepada acara yang ditunggu, yaitu serangkaian kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang sangat hangat kepada Bapak Abdul Rahman. Silakan Bapak Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru UPT SDN 17 Singgalang yang sudah berkenan hadir dan yang sudah membantu kami untuk ikut dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah rangkaian kegiatan yang diadakan oleh PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Ini adalah tuntunan dan tuntutan. Tuntunannya dia seperti ini, dan jadi Bapak dan Ibu, kalau tidak melaksanakan ini berarti CDP-nya tetap harus ada di sana. Kita mau menghilangkan C itu C itu kan calon. Nah, kalau tidak ada diseminasinya berarti tetap calon gitu. Berarti nggak bisa kita menjadi guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu tuntutan dari program guru penggerak dan tuntunannya. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja. Pertama, salam dan bahagia. Nah, ini kata-katanya biasa familiar oleh pendidikan guru penggerak. Tapi kalau biasa di kita yang mungkin yang belum, saya juga baru ini. Salam dan bahagia. Mungkin Pak Asri atau Bu Dewi, Pak Asri sebagai sebagai pengajar praktik dan Bu Dewi sebagai fasilitator. Nah, ini sudah menjadi makanan sehari-harinya nih. Kata-kata yang tidak tidak asing lagi di telinga. Tapi bagi kita yang belum melaksanakan guru penggerak ini mungkin asing bagi kita. Nah, kalau dijabarkan nanti salam dan bahagianya ini banyak nih, panjangnya Pak Asri. Ya, nah, jadi kita langsung saja, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, mungkin kami ingin bertanya nih. Nah, ingin bertanya, yang budaya positif ini yang seperti apa sebenarnya? Ada mungkin dari Bapak Ibu yang bisa memberikan pemahamannya, sepengetahuannya saja, yang budaya positif itu seperti apa? Kebiasaan yang baik-baik. Ya, bagus. Terima kasih Bu Eva. Ada yang lain? Ada yang lain Bapak dan Ibu? Sama, kebiasaan yang baik-baik. Oke. Berarti budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang baik-baik. Contoh, ini contoh saja. Kita tahu bel, nah Bapak Ibu, setiap hari kita akan bunyikan bel pukul 7:30. Ketika kita bunyikan bel, tang. Nah, kira-kira anak-anak ini bagaimana? Anak-anak di kita? Ada yang cuek, apa lagi? Ada yang lari langsung ke lapangan. Ada yang bertanya, ada apa itu Pak? Apa lagi? Masuk Pak. Nah, jadi biasanya budaya positif ini kan misalnya seperti ini. Saya mengibaratkan seperti ini. Ketika bel berbunyi teng gitu kan, teng, kita hendaknya apa? Anak-anak itu sudah berdiri langsung dia. Tahu dia dengan apa yang dia buat gitu. Jadi rindu kita nggak seperti itu, nah Bapak Ibu ya. Yang di lokal, yang di jalan silakan ini. Nah, kan tidak seperti itu lagi. Itu belum menunjukkan budaya positif. Tapi kalau yang budaya positif, yang anak-anak misalnya ketika bel berbunyi, mereka sudah langsung berdiri di sana. Alangkah indahnya kita seperti itu, guru ya.
Oh, ya anak-anak kita berarti sudah disiplin. Ya. Ini sama halnya dengan kita sholat, Bapak Ibu. Sholat itu misalnya kalau nggak disuruh saf lurus dan rapat, kira-kira makmumnya langsung ini nak, langsung nggak dia misalnya dalam sholat itu Pak. Misalnya gini, sudah Allah Akbar misalnya kan, apakah perlu disuruh saf lurus dan rapat dulu? Tidak, itu sudah langsung ya. Langsung dia mengisi posisi yang kosong, langsung mengisi posisi yang kosong gitu. Nah itu kan sudah budaya juga. Artinya apa? Dia udah tahu. Itu adalah budayanya. Tapi sekarang kita contoh yang baik-baik. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, kalau diseminasi apa kira diseminasi kata-katanya? Ini kan bahasa apa nih? Bahasa Latin, bahasa apa nih? Diseminasi itu istilahnya adalah penyebaran pemahaman. Nah, penyebaran pemahaman budaya positif. Kalau berarti sekarang berarti penyebaran pemahamannya di mana? Di UPT SDN 17 Singgalang. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini awalnya kita kalau ini ada modul 1 itu pendidikan. Ini menurut KHD. KHD ini siapa nih Pak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Bapak pendidikan kita. Tanggal berapa dia lahir? Hari apa ya? Bapak pendidikan. Hari pendidikan nasional kita hari apa? Oh, 2 Mei. Nah, mungkin itu hari lahirnya sama dengan saya. Saya juga lahir 2 Mei. Nah, hari pendidikan nasional. Itu hari pendidikan. Apa kata beliau? Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi di sini ada kata kunci. Kata kuncinya apa? Ada di sana kata-kata menuntun. Kemudian kata kuncinya ada lagi kodrat. Nah, kata kuncinya apa lagi? Satu lagi yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini adalah tujuan pendidikan kita yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini di Merdeka Belajar kan ini filosofi KHD yang dipakai ya Pak Asriah. Nah, yang menuntun itu kira-kira bagaimana Pak Ibu? KHD, nah KHD mengibaratkan seperti ini. KHD mengibaratkan pendidikan itu sebagai petani dan tanaman. Nah, misal Pak Zen, ada Pak Zen menanam cabai. Nah, Pak Zen bisa nggak memastikan cabai ini tumbuh subur nanti? Memastikan cabai ini akan berbuah lebat, akan bagus dan akan tumbuh subur? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, apa caranya? Dirawat, dipupuk dan disemprot. Dirawat, dipupuk, disemprot, apa lagi? Disiangi, apa lagi? Dipelihara. Nah, jadi apa namanya? Jadi tugasnya apa? Yaitu menuntun. Dan belum tentu lagi cara menuntunnya gimana? Cara menuntunnya adalah dengan disemprot tadi, dengan dirawat tadi. Nah, sama kayak anak kita. Anak kita ini seperti itu, kodratnya sudah ada. Tugas kita apa? Menuntun dia. Nah, menuntun dia supaya dia lebih baik. Tapi kodratnya sudah ada ini, yang anak ini. Nah, kira-kira misalnya apa Zen? Itu kan cabai tadi. Beda nggak penuntunan cabai dengan penuntunan terhadap padi misalnya? Beda lagi. Penuntunan terhadap kacang misalnya? Beda lagi. Sama anak-anak kita ini Bapak dan Ibu. Anak-anak kita ini berbeda, unik, berbeda semuanya. Cara menuntun anak-anak kita juga berbeda. Yang si A misalnya si Yusuf berbeda caranya. Misalnya si Fadil beda lagi caranya. Misalnya si Akila misalnya beda lagi caranya. Jadi tugas kita hanya menuntun. Nah, dan memastikan dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kan itu tujuan akhirnya kan itu, selamat dan bahagia. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian misalnya gini Bapak Ibu. Semboyan kita apa artinya? Tunuri Handayani itu semboyan pendidikan kita. Apa artinya Tunuri Handayani?
Apa artinya Bapak dan Ibu? Tubuh yang ini di belakang memberikan dorongan. Nah, kalau di depan lain menuntut lah tuh Milo kalau di depan anak, Milo. Tapi kalau sebagai guru itu menuntun. Menuntun itu biasanya Bapak dan Ibu, anak misalnya tidak sengaja ada anak lebih sedikit kan kita tuntut ya, menuntun. Nah, tapi kalau di depan tuh Ilo yang anak Ilo. Nah, itu artinya salah satu filosofinya seperti itu, menuntun. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah konsep inti budaya positif. Ini juga sudah disampaikan oleh Ibu CDP kita pada minggu yang lalu. Ada konsep inti budaya positif, ada namanya teori kontrol. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini ada teori kontrol. Kami minta dua orang Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, ini tuh Bapak Zen sama kemudian tolong ke depan. Ya. Nah, oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Berarti ada Pak Zen dan ada Bu Dian. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Berarti Bu Dian kepalkan tangannya. Dan bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Jadi di dalam tangan Bu Dian ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira orang lain tak boleh tahu siapapun itu. Walaupun Bapak Rezi tak boleh dia tahu itu. Nah, oke. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya dari kehidupan Anda. Berarti ini sangat-sangat penting ya Budian ya. Nah, nggak boleh buka. Tugas B. Nah, Pak Zen adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala. Nah, nggak tes saja nanti tes. Jadi tugas Pak Zen sebagai B adalah membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Makanya pokoknya yang ini tidak boleh. Nah, bagaimanapun caranya, silakan Pak Zen. Merayu. Supaya terdekat. Apa itu yang ada di tangan Budian itu apa? Bagi saya ada ini tulisannya Merdeka Belajar. Bagi Budian ada nggak? Makasih ya, nggak boleh. Ya tadi kan Budian tulis di tangan Budian Merdeka Belajar ya. Pokoknya rahasia Pak. Boleh tahu. Bapak beri uang nggak mau nggak? Kalau dia ada uang. Ini aja. Kalau Bapak paksa Budian membukanya mau nggak? Oh ini rahasia Pak. Jadi hanya dia yang boleh tahu. Itu kira-kira boleh nggak? Tahu aja sedikit aja. Sedikit aja. Kalau begitu bagaimana? Dan buka-buka. Mau nggak Budian menunjukkan sama saya buka nanti? Bisa juga? Ajak pergi rawon ya. Enggak juga nggak mau. Gimana caranya begitu ya? Buka lah sedikit aja. Enggak mau Pak. Nanti diberikan jus ya. Memang nggak mau. Terima kasih kita berikan kepada aplaus buat Pak Zen dan Bu Dian. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalau dalam istilahnya teori kontrol. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh B yang Pak Zen tadi, mau membujuk, mau mengasih uang, mau ini menyelamatkan ini, nah tetap Bu Dian ini nggak mau. Nah itu adalah prinsip teori kontrol ya. Nah Bu Dewi, nah coba buka tadi. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Siapa kira-kira? Bu Dian atau Pak Zen? Dia sendiri. Bu Dian, kita sendiri. Apapun bentuknya, dikasih uang, dirayu, diintimidasi, diapakan lagi, tetap tidak mau begitu. Jadi artinya apa di sini Bapak dan Ibu? Kita sendiri yang memegang kontrol itu atas kepala tangan kita. Apa kita membuka, menutup kepala tangan itu? Nah ini bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat ini.
Jadi artinya Bapak dan Ibu, kira-kira kalau kita mengontrol anak, mau enggak anak apa yang kita suruh itu apakah dia jalankan? Tidak. Bisa tapi terpaksa. Terpaksa itu tidak menunjukkan budaya positif. Kadang ya kita nanti di belakang enggak. Jadi yang memegang kontrol itu kita nggak bisa itu. Orang dewasa misalnya mengontrol anak kecil nggak bisa. Karena kalau bisa itu hanya terpaksa. Ya, Sementara. sifatnya hanya sementara. Oke. Nah itu adalah dalam teori kontrol. Nah ini dia Bapak dan Ibu. Ini kita lihat saja. Nah ini orang lain tidak bisa mengontrol saya. Jadi kita merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol ini. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah itu dia. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kata stimulus respon. Tapi tidak, dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Sampai sini ada yang bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bisa. Nah ini Bapak dan Ibu, ada motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, anak didik kita atau kita sendiri misalnya, kira-kira kita berada atau anak-anak kita ini berada di posisi mana? 1, 2 atau 3 kira-kira? 1 kebanyakan ya. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan. Apakah ada posisi yang nomor 2 untuk anak-anak kita? Ada sebagian, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah ada yang di posisi 3 Bapak dan Ibu? Ada, tapi mungkin sebagian kecil. Nah, yang untuk budaya positif ini yang mana yang kita ambil? Namanya adalah disiplin positif nanti. Kalau disiplin saja, yang disiplin yang ini dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu adalah disiplin. Ketika ada kata-kata positif, ada disiplin positif. Ya, yang positif ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Jadi apa? Yang nomor 3 jadinya. Nah, mereka menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Jadi ada nilai-nilainya gitu. Jadi misalnya kita terlambat datang ke sekolah misalnya, berarti kita tidak perlu misalnya ada penghargaan kah, ada hukuman kah misalnya. Jadi kita dengan apa? Dengan hati kita lah, dengan kesadaran diri. Nah itu hendaknya yang kita terapkan. Itu untuk anak didik kita dan juga untuk kita semua seperti itu. Jadi contoh misalnya gini, karena masih banyak misalnya, kenapa saya bilang ini yang penting Bapak dan Ibu. Contoh misalnya gini, ketika baris berbaris misalnya ada ada misalnya guru lah, guru ini yang ditakuti, diketakuti dan takut anak-anak kalau ada guru itu. Jadi ketika guru itu datang, kira-kira anak diam nggak? Diam. Ketika guru itu tidak ada gimana? Hibur. Nah itu artinya apa? Dia menghindari ketidaknyamanan. Jadi sifatnya sementara. Kemudian ada lagi misalnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh, Bu Dewi mengasih bintang untuk anak-anaknya. Setiap pagi ketika anak masuk cepat dikasih bintang, kasih bintang, dan terus menerus. Misalnya dalam 1 bulan. Ada Bu Dewi ini misalnya nggak hadir ke sekolah. Anak-anak ini tidak ada dapat bintang, dia tahu. Kira-kira bagaimana dia? Malas lagi. Nah ada yang ini karena artinya apa? Dia hanya pengen pengen penghargaan saja. Nah jadi mana yang bagus kepada Ibu? Kita adalah motivasi internal. Kalau itu adalah eksternal dari luar. Yang internal ini adalah dari dalam diri. Kita yakin kepada diri kita dan kesadaran diri kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah itu dari motivasi perilaku manusia Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini disiplin. Nah kita sudah tahu ini disiplin tadi. Nah ini yang disiplin positif ini Bapak dan Ibu.
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Nah, dia tadi menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan dan tanpa hukuman. Nah, ini yang akan kita kita hendaknya disiplin positif ini yang akan tumbuh di SD kita ini. Apakah itu bisa kita jalankan? Insya Allah bisa kalau kita secara bersama-sama dan tidak ini. Kalau ada yang lemah satu maka dia akan lemah semuanya. Tapi kalau kita bertekad semuanya ingin menerapkan disiplin positif ini, insya Allah ini akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Yakinlah Bapak dan Ibu. Mungkin secara mengansur-ansur dan melakukan pembiasaan secara terus-menerus. Indah angin-angin ci ayam, bang yang ci ayam berbu, besok yo gini indah, besok yo gini indah. Itu yang ci ayam berarti ini mungkin jadi ini juga sama anak-anak. Jadi kalau memang tiap hari terus menerus dan insya Allah ini akan bisa kita jalankan. Ya sesuai dengan Bapak dan Ibu. Nah sesuai. Nah ini Bapak dan Ibu. Ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Sekarang ada kasusnya Bapak dan Ibu. Ada seorang murid tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi murid tidak mengerjakan tugas. Kalau di hukuman, guru menghukum dengan lari. Jadi tidak mengerjakan tugas, murid suruh lari. Guru marah dan murid takut. Nah, itu adalah bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti selesaikan jam istirahat atau selesaikan nanti pulang sekolah. Itu adalah bentuk konsekuensi. Kemudian murid menghormati keyakinan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang bisa Bapak dan Ibu memberikan penjelasan dari contoh kasus ini? Kira-kira hukuman itu seperti apa? Konsekuensi itu apa? Dan restitusi itu apa? Boleh dari kasus, boleh dari pengertiannya. Nih, ya. Apa itu hukuman? Ini kan adalah salah satu kasus. Jadi hukuman itu apa gitu, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa? Bisa Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Terima kasih Bapak Abdul Rahman. Di sini kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya ini seorang anak pagi misalnya dia terlambat, dia adalah jam PJOK, ini dia terlambat datang. Nah kalau kita memberikan hukuman, kita akan marah, kamu kenapa terlambat? Itu berarti kita hanya dengan memberikan ancaman, kalau kamu masih terlambat lagi maka nilai kamu akan tidak Bapak kasih, kamu akan tidak naik kelas. Jadi dia identik dengan ancaman. Nah, ketika kita berada di konsekuensi karena dia terlambat, maka anak ini boleh kita suruh silakan kamu lari 2 keliling lapangan. Karena di sekolah di lokal disepakati kalau terlambat di jam olahraga lari 2 keliling lapangan, dan ini juga bisa sebagai pemanasan bagi dia. Kemudian kalau restitusi, karena dia sudah terlambat, bisa kita tanyakan, kira-kira setelah karena kamu hari ini terlambat, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Misalnya anak mengatakan, baiklah Pak, karena saya terlambat, tadi teman-teman sudah melakukan pemanasan, sementara saya akan melakukan pemanasan sendiri Pak. Saya akan terlambat sedikit melakukan kegiatan inti bersama teman. Jadi restitusi ini datang dari dia untuk menyatakan apa tindakan yang dia lakukan atas kesalahan yang sudah diperbuat. Mungkin begitu Pak Rahman. Ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Dewi, Bapak dan Ibu. Ya. Nah itulah Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi adalah hukuman. Hukuman ini biasanya Bu Dewi dia sifatnya searah gitu. Ancaman, berbentuk ancaman dan searah. Dia tidak tahu apa yang akan dihukum seperti itu. Tapi kalau konsekuensi tadi dia sudah tahu, itu kan keyakinannya itu tadi namanya dia. Dia sudah tahu tadi jam PJOK. Ketika dia terlambat dia akan berlari gitu.
Nah itu konsekuensi. Konsekuensi ini anak sudah tahu ketika dia terlambat dia itu yang akan dia dapatkan. Ketika dia mematahkan sapu misalnya, apa konsekuensinya? Dia menggantinya. Dia sudah tahu. Ketika dia mencoret-coret dinding, kemudian dia membersihkan dinding misalnya, itu adalah konsekuensi. Tapi ketika dia mencoret-coret dinding, kita suruh lari, kira-kira ada nggak korelasinya misalnya? Nggak ada. Dindingnya tetap kotor, ya kan, tetap kotor kan? Misalnya tadi sapunya tetap patah, tapi dia nggak tahu gitu. Jadi kalau yang konsekuensi itu adalah adanya korelasi. Nah, tapi yang seperti yang Dewi sampaikan tadi, kemudian restitusi. Restitusi ini adalah dengan apa yang dilaksanakan gitu. Dan tahu juga dia berharap ini akan dicobanya untuk yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, itu adalah yang restitusi. Sekarang contoh Bapak dan Ibu. Nah, mari berlatih hukuman dan konsekuensi. Murid membersihkan coretan yang dibuat di dinding kelas misalnya. Ini apa yang Bapak dan Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, berarti membersihkan coretan yang dibuat di dinding kelas. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, betul Bapak dan Ibu. Ini adalah hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas karena telah tidak melihat guru dalam menjelaskan materi. Ini apa yang Bapak dan Ibu? Hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Jadi kertas temannya dicoret-coretnya disuruh mengganti. Kira-kira ini apa Bapak dan Ibu? Konsekuensi. Nah, itu salah satu contohnya Bapak dan Ibu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kita berharap kita menghindari dari hukuman, minimal menuju konsekuensi dulu. Dia tahu seperti yang saya laksanakan yang kemarin. Tanpa saya suruh, kami kan ada di kelas 5, itu ada literasi membaca Al-Quran. Yang tidak membawa Al-Quran ke dalam kelas, itu mereka pertama itu hormat bendera. Kenapa hormat bendera? Nah, itu mereka sendiri yang meminta. Saya ini, kalau misalnya kamu tidak mau Al-Quran, apa yang akan kamu lakukan? Jadi dia sendiri ada keyakinan, ada istilahnya umpan balik kita berdua antara guru dan murid. Dan dia sudah tahu, tanpa kita suruh pun ketika dia tidak membawa Al-Quran misalnya, dia tetap menghormat bendera. Nah sekarang saya ubah, yang tidak membawa Al-Quran itu menulis Al-Quran gitu. Dia ini karena tidak kurang efektif rasanya, menulis Al-Quran sebanyak 2 lembar misalnya. Ketika dia tidak membawa Al-Quran, ini adalah suatu konsekuensi bagi dia. Dan dia sudah tahu gitu, tanpa disuruh pun dia tahu gitu, karena dia salah. Tapi kalau hukuman kan searah saja, nggak tahu dia apa yang akan dihukum itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Ini sama kisahnya Bapak Ibu dengan kemarin si Sinaren, ada video ditampilkan Sinaren. Nah, posisi penghukum ada bagaimana kira-kira posisi penghukum Bapak dan Ibu yang kemarin? Apakah dia memberi kesempatan kepada anak, dia bertanya anaknya bisa terlambat? Mutlak dari guru ya. Kalau penghukum mutlak dari guru. Dia tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab apakah dia terlambat, entah bagaimana, entah sepatunya hilang, entah dia jauh, atau apa gitu. Yang penting dihukum. Kalau misalnya pembuat rasa bersalah kira-kira gimana Bapak dan Ibu? Dari guru juga cuma anak agak sedikit ditekan. Anak agak sedikit ditekan dari guru juga, tapi agak sudah sedikit mundur ya. Okay. Kalau yang teman bagaimana? Kalau yang teman Bapak dan Ibu cerita kita kemarin, bagaimana posisi teman? Ya seperti kita dengan teman, keseriusannya jeda batas antara guru dan murid itu sudah tidak nampak. Jadi kemungkinan anak untuk terus melakukan kesalahan itu masih ada karena bapak selalu seperti teman. Jadi kalau mereka berteman kan terkadang kesalahan dilakukan tetap boleh dilakukan. Iya. Jadi teman itu selalu mendukung walaupun salah, walaupun benar, terkadang didukung. Terkadang didukung ya. Cuman lebih agak akrab antara anak sama guru. Kemudian posisi pemantau kira-kira Bapak dan Ibu? Memberikan anak kalau pemantau Pak Rahman sama mungkin lebih baik lagi dari teman. Jadi melihat
Iya. kira-kira apa yang dilakukan itu, jadi sudah agak lebih baik. Sudah agak lebih baik. Nah, ini sama dengan kayak konsekuensi tadi apa ya? Misalnya dia terlambat misalnya atau dia sepatu hitam, sepatu putih misalnya. Sementara aturan di sekolah kita sepatu hitam. Kalau kita penghukum Bapak Ibu, copot sepatu kamu. Nah, tuh, taruh di kelas. Nah, atau taruh di apa namanya? Di kantor ya, di kantor. Nah, tapi kalau yang dia pemantau, kenapa kamu pakai sepatu putih? Apakah kamu sudah tahu apa konsekuensinya? Nah, kalau dia sudah tahu, berarti dia ada kesadaran diri. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal Bapak dan Ibu sebagai manajer. Kira-kira sebagai manajer ini bagaimana Bapak dan Ibu? Restitusi gitu. Mungkin restitusi ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ada contoh beberapa kasus, misalnya pertanyaan-pertanyaan sama kayak yang tadi. Kayaknya Bapak Ibu agak mulai lelah ya. Ya. Pak, senam ya. Nah, coba kita beri senam. Ada ini ice breaking lah namanya. Nah, coba ice breaking. Panjang apa Ibu tahu? Panjang? Tahu. Ya. Ya. Ini? Iya kan? Sekarang kita tes. Tapi kita ganti. Ketika saya sendiri bilang panjang, misalnya, Bapak Ibu pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, balikannya biar konsentrasi. Ucapan dengan perbuatan beda. Oke, ya ucapan dengan perbuatan beda. Tapi yang kita ini kan apa ya? Misalnya ini kan panjang tadi, ini pendek ya. Coba kita tes ya. Panjang, pendek, panjang. Belum konsentrasi. Coba tes lagi. Kalau panjang gimana? Panjang. Oke, pendek. Sip. Panjang. Masih belum konsentrasi sampai ini. Iya. Panjang, pendek, pendek. Oke, udah kita semua ada konsentrasi. Nah, nanti ditambah besaran kecil tuh payah lagi ada besaran kecil. Nah, panjang, besar, dan kecil. Oke, itu aja Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira posisi kontrol mana yang dimiliki guru ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa Bapak Ibu? Tadi kan ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ya betul Bapak Ibu. Berarti udah tahu ya tanpa di ini kan videonya ya. Seharusnya ada video yang kayak kemarin ya Bapak Dewi ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu? Penghukum. Dia bukan menghukum dia itu langsung. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Nah itu teman kan bahasanya teman. Ayolah. Nah, berarti dianggapnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa kira-kira itu Bapak Ibu? Pemantau ya, dia ada tahu ya, pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kata-katanya. Manajer, ya kan itu manajer. Nah, betul. Kamu selalu ya pada yang terakhir. Nah, ini perasa bersalah atau penghukum juga bisa ini. Kamu selalu pada yang terakhir. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah lanjutannya Bapak Ibu ada restitusi. Nah, di restitusi posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa kita lihat di dalam sebuah video bagaimana cara penerapan segitiga restitusi yang ada. Mari kita simak Bapak dan Ibu. Alam dan bahagia lebih hebat.
Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dave Gossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 proses yang dijalankan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, itu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Nah, mari kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Disconnected. Posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi dilakukan oleh seorang guru dan seorang murid. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah, ini proses menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Nah, ini proses kedua, validasi tindakan yang salah. Ada suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ketika di kelas. Bapaknya menanyakan sebuah keyakinan. Ini proses yang ketiga. Sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu.
Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak dan Ibu, kira-kira posisi Bapak Guru ini tadi itu sebagai apa ya Bapak dan Ibu dari yang 5 posisi kontrol tadi? Posisinya adalah sebagai manajer. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, di tahap menstabilkan identitas ini, tadi kan ada beberapa contoh yang kita lihat di layar tadi. Kira-kira bentuknya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk pernyataan yang kita buat. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi apa yang menstabilkan identitas ini, anak ini bersalah, tapi seolah-olah mereka tidak bersalah seperti itu. Jadi tidak bersalah besar lah, dia rasanya tidak bersalah besar dengan apa yang dia rasakan. Kemudian contohnya lagi, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Yang namanya kita manusia, itu kita juga punya salah, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu adalah tahap-tahap dalam menstabilkan identitas. Itu adalah contoh-contoh apa pernyataan-pernyataan yang kita berikan ketika melaksanakan segitiga restitusi kepada anak. Ini untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tadi kan ada kita lihat di video Bapak dan Ibu ya. Apa contohnya? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal ini. Misalnya anak bersepatu putih misalnya. Kan bisa kita tanya, apa alasannya bersepatu putih? Kemudian anak terlambat misalnya. Kita tanya juga, apa alasan mereka terlambat? Apakah terlambat bangun? Apakah dia misalnya pagi harus cuci piring dulu? Apakah air di rumahnya mati? Seperti itu. Jadi ini adalah tahap-tahap dalam validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak langsung menghukum dia seperti itu. Kita menanyakan. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu bentuk-bentuk di dalam validasi tindakan yang salah. Yang ketiga apa tadi Bapak dan Ibu? Yang ketiga adalah tadi menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian, apa nilai-nilai yang telah kamu sepakati? Dengan cara apa kamu mewujudkan nilai-nilai itu? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kan itu ada Bapak dan Ibu ya tadi di video. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita berharap jawabannya langsung dari anak gitu. Jadi kita memancing anak dan dia menemukan sendiri jawabannya. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Ini ada segitiga restitusi. Selamat siang Azura. Selamat siang Pak. Azura tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak Pak. Tidak. Bapak mendapat laporan dari ketua kelas bahwasanya Azura tadi bertengkar ya sama Gisel. Iya Pak. Kira-kira kenapa Azura bertengkar sama Gisel? Ya habisnya bisa mencontek sama Azura. Oh, berarti PR atau tugas Azura dicontek oleh Gisel. Apa yang Azura lakukan sama Gisel? Memarahinya. Oh, memarahi Gisel. Namanya manusia tentu bersifat khilaf, ya kan? Nah, kira-kira yang Azura lakukan betul atau salah? Salah. Salah. Bapak tahu, pasti Azura marah sama Gisel ada alasannya. Kira-kira apa alasannya itu Azura? Bisa setiap hari mencontek sama Azura Pak. Oh, diconteknya. Setiap ada tugas berarti dicontek. Apa yang Azura lakukan? Memukul meja. Oh, ada memukul meja, marah-marah sama Gisel dan memukul meja. Itu yang Gisel lakukan. Nah, syukurlah tidak ada hal yang lebih, misalnya Gisel bertengkar, misalnya ada berkelahi, ya kan? Nah, coba Azura pikirkan, kira-kira tindakan Azura itu benar atau salah? Salah Pak. Salah. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Azura, keyakinan kelas mana yang Azura langgar itu? Jangan kelas yang menghargai teman. Tidak menghargai teman, kemudian tidak menghormati teman. Menurut Azura, keyakinan kelas itu penting atau tidak? Penting Pak. Penting. Nah, jika menurut Azura penting, keyakinan apa yang harus Azura lakukan saat Azura sedang marah?
lebih harus menghargai teman. Menghargai teman, menghormati teman, dan mengendalikan diri. Apakah Azura bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kira-kira apa yang akan Azura lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Meminta maaf kepada Lisa. Meminta maaf ya. Dan menyuruh dia harus belajar lebih giat lagi. Oke, berarti meminta maaf dan menyuruh Giselle untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian apalagi setelah itu? Apa kira-kira langkahnya? Saya mengajari teman dan selalu sering menghargai. Tepat sekali tindakan dari Azura. Nah, kira-kira itu bisa Azura lakukan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, berjanji sama siapa? Sama guru dan diri sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari Bapak. Budaya positifnya adalah membuat keyakinan kelas sebenarnya masih ini adalah literasi membaca Al-Quran setiap pagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh bentuk budaya positif. Lanjut Kaira leh. Yang lain Bapak Ibu, kita bersalaman pagi, kita senyum dan salam 5S kepada anak. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pendidikan.
Yang sampah-sampah plastiknya itu ambil. Sampah-sampah plastiknya. Awas, motor. Yang plastiknya kau ambil kau. Awas, baju awak putih ah. Baju awak putih ah, lelok. Apa dan cepat? Cepat tangan. Dah, yuk kita taruh sampahnya lagi. Di kiri, di kiri jalannya, di kiri. Awas, ada mobil. Awas. Sudah bersih semua? Lanjut lah. Kalau lanjut ya. Ya, bunganya disiram, bagus. Baiklah Bapak dan Ibu, itu adalah diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kami berharap agar Bapak dan Ibu dan saya sendiri juga menerapkan budaya-budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Supaya apa? Supaya lingkungan sekolah kita ini betul-betul menjadi budaya positif yang kita rindukan, sesuai dengan visi sekolah kita, sesuai dengan keinginan kita bersama. Siapa yang akan menerapkannya Bapak dan Ibu? Ya kita semua. Tidak bisa dari satu orang, tidak bisa dari kepala sekolah saja, tidak bisa dari satu atau dua guru orang saja, karena itu nanti akan melemahkan. Jadi semua kita harus saling bahu-membahu, saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pas. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian saja dari kami. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Abdul Rahman sudah menyampaikan diseminasi budaya positif di hadapan kita bersama. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rahman tadi dapat kita bersamai dalam pelaksanaannya. Karena kalau mereka berdiri sendiri, kalau hanya Pak Rahman yang berkeinginan untuk menerapkan budaya positif di sekolah, ini mustahil akan dapat terwujud. Jadi untuk penerapan ini membutuhkan kolaborasi kita seluruh warga sekolah bersatu berkolaborasi untuk menjalankan budaya positif yang ada di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rahman tadi bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya selaku MC mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.